Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju, tetapi sejumlah nama juga berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sebut saja nama kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan, hingga nama Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe. Namun, masuknya sejumlah nama tersebut sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hingga kini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di parlemen yang belum menyatakan akan berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Lantas, akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Prabowo dan menempatkan kader-kadernya di kabinet? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita coba akan bahas ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio TV War. Ini ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Aya, Bang Alfa. Selamat pagi Bang Ujang, ini pada gak jadi datang nih, kayak semangat pada begadang ya. Ini sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Mas Arya Bima, politikus PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, Mas Arya Bima. Bang Ujang, Mas Habib. Waalaikumsalam. Ditunggu-tunggu di studio ya kan? Pak Pong. Iya. Siap, oke. Jadi sebentar. Kang Ujang, merapat-merapat kayaknya nih. Yang merah merapat. Biasanya kalau merapat ada maunya ini. Nah, iya. Jadi merapat nggak kalau yang merahnya itu kan? Ya, kalau saya meyakini ya ada indikasi-indikasi besar kalau bahasa saya. Bukan lagi kecil nih, besar yang memungkinkan PDIP untuk masuk ke kekuasaan atau koalisi Indonesia Maju. Apa faktornya? Kenapa? Besar. Pertama kita lihat terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Misalkan di mana Pak Said Abdullah mendukung, bagaimana ketika ada kritik masalah anggaran, ada kok anggarannya siap. Yes, artinya itu udah tanda-tanda yang menyokong adalah PDIP gitu ya. Yang kedua soal pelantikan Mbak Puan, walaupun memang ketentuannya sudah sesuai dengan Undang-Undang MP3 bahwa pemenang pileg gitu ya, Ketua DPR. Tetapi kan sejatinya kalau kita lihat konstruksi politik, ya biasanya yang menang, yang besar, koalisinya kan mengambil, bisa merevisi. Tapi kan revisi itu kan redup. Isu-isu revisi undang-undang itu tidak ada. Dan Mbak Puan ditetapkan sebagai Ketua DPR itu kalau gowoan Pak Prabowo dan Kim ya untuk menempatkan Mbak Puan sebagai Ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MP3, tidak ada perubahan apapun. Itu pun saya melihat indikasi besar bahwa PDIP ya akan masuk ke pemerintahan. Yang ketiga, ya elit-elit PDIP dan Gerindra saya merasa sedang menjalin komunikasi. Ya, bahwa komunikasi apa lagi kan bukannya kemudian tadi sinyalnya sudah cukup besar ya, komunikasi pertemuan ya, dua tokoh bangsa ya, Ketua Umum partai besar Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Ini kan sedang dirancang pertemuannya di mana, apakah di kandang, apa di tandang gitu, apakah di Tengku Umar, apa di Hambalang, apakah di tempat yang netral. Saya dapat bocoran, tidak tahu nanti Bang Habibur Rahman ya, katanya di tempat yang memang netral, di tengah gitu, sehingga ya bisa ketemu gitu, kira-kira begitu. Sinyalnya besar, indikasinya kuat, tapi pertemuannya terkesan maju mundur nih. Mas Arya, apakah memang karena ini ada kemudian lililan yang belum putus begitu, dengan ada 3 orang yang dari PDIP yang kemudian diisukan untuk masuk kabinet, ada Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan juga Pak Budi Gunawan. Apakah itu menjadi salah satu posisi tawar juga yang kemudian ditawarkan oleh PDIP? Saya berkomentar dulu tentang tema pagi hari ini mengenai maju mundur PDI gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Siapa sih yang punya hak menentukan gabung atau tidak di pemerintahan di Partai PDI Perjuangan? Itu semua keputusan otoritas Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan arah pasca pemilu pileg dan pilpres. Kemudian juga kecenderungan dari beberapa kali proses pemerintahan sebelumnya
itu juga keputusan Kongres Partai. Jadi memang belum ada sikap apakah PDI ada di dalam atau di luar pemerintahan. Karena itu adalah sikap Ketua Umum dan sikap Kongres. Kalau pernyataan-pernyataan dari berbagai kader, memang betul saat ini ada yang melihat bahwa di dalam pemerintahan jauh lebih efektif untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Setelah demokrasi secara elektoral prosedural kita lakukan pada kontestasi pileg dan pilpres ke depan. Ada yang melihat sebaiknya di luar pemerintahan untuk memperkuat aspek sistem presidensial. Kalau pernyataan memang cukup beragam. Kalau sikap memang belum pernah ada sikap dari Ketua Umum maupun Kongres Partai yang masih akan berlangsung tahun depan. Menurut saya pernyataan-pernyataan itu pun hanya responsif setelah ditanya wartawan. Saya melihat belum ada satu sikap, maka kata maju dan mundur memang belum pernah maju dan belum pernah mundur. Mengenai beberapa wacana yang ada saat ini, beberapa kader melihat bahwa di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya. Yang penting paling efektif di mana. Tetapi sekali lagi karena PDI mempunyai cara pandang penguatan sistem presidensial, di mana mandat rakyat kepada Pak Prabowo menjadi presiden itu secara elektoral sudah terpenuhi, maka tidak mungkin yang namanya PDI Perjuangan akan mengatur-atur sistem presidensial dengan presiden yang pasti akan dilantik tersebut. Saya kira itu. Oke. Akan berada di luar atau di dalam mungkin masih menjadi perbincangan dan juga semuanya adalah keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan bagaimanakah komunikasi antara Pak Prabowo begitu ya bersama dengan Ketum PD Perjuangan dan juga jajaran di bawahnya, kami akan bahas sejenak saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.